Sang pengarap resmi bergabung ke PSI. Bagaimana membaca langkah politik putra bungku Presiden Jokowi ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Selamat malam, Cindy. Per hari ini Kaisang bergabung ke PSI. Apa sih sebenarnya makna dari langkah Kaisang ini menurut Mas Hanta? Saya ingin bacanya dalam dua hal ya, dua perspektif. Satu dari sisi apa sih faktor atau aspek yang mempertemukan Kaisang dengan PSI. Yang kedua nanti kita bicara sedikit tentang Pak Jokowi. Dua hal yang mempersatukan antara Kaisang dan Jokowi dan Kaisang dan PSI menurut saya adalah dua kata. Satu muda, yang kedua Jokowi. Kita tahu Pak PSI ada partai yang memiliki tagline atau bahkan menjadikan basis anak muda. Ya, bisa dikatakan partai anak muda, Cindy. Dan kita tahu Kaisang juga seorang anak muda, sangat belia. Nah, mereka dipersatukan karena mudanya ini. Yang kedua, kita tahu juga PSI kerap mengatakan sebagai partai yang selalu tegak lurus dengan Pak Jokowi. Langkah-langkah politiknya seringkali menunggu arahan Pak Jokowi. Dan yang kedua, kita membaca Mas Kaisang, tidak bisa Kaisang adalah Kaisang. Kaisang juga representasi dari Pak Jokowi, putra Pak Jokowi. Sehingga mereka dipersatukan oleh faktor Jokowi. Jadi dua hal ini yang saya kira bukan menjadi kejutan, selain soal baliho yang sudah bertebaran di beberapa daerah seperti di Depok seterusnya. Hari ini soal peresmian aja potong pita. Itu Cindy. Saya kira kalau dari sisi satunya. Baik, kalau memang itu disertakan oleh Jokowi, Jokowi kan saat ini masih menjadi kader PDI Perjuangan. Nah, ini yang problem ya. Kita tahu di PDI Perjuangan, Cindy, itu ada ADRT PDI Perjuangan di nomor 25A kalau nggak salah, di mana ada peraturan satu keluarga kader harus berada di dalam satu partai. Nah, PDIP juga pernah mencopot ya Gubernur Maluku, kalau kita lihat Murad Ismail, istrinya masuk PAN kemudian dicopot. Nah, ini akan mengoreksi, kita akan melihat seperti apa koreksi PDIP kepada Mas Gibran, kepada Bobi, bahkan kepada Pak Jokowi. Apakah akan diterapkan sama? Kalau tidak, ada kesan publik, ada semacam tebang pilih. Atau ada pintu lain, exit strateginya, bahwa ini beda, karena Mas Kaisang dianggap sudah berkeluarga. Jadi tidak dianggap satu keluarga, bukan istri, bukan anak yang belum berkeluarga, dia sudah punya keluarga sendiri. Kita nggak tahu perkembangannya. Jadi itu yang mungkin bisa dibaca. Tapi yang kedua, Cindy, saya kira ada pesan Pak Jokowi yang juga menarik ya. Pak Jokowi ini kan tokoh politik yang bukan cara komunikasi politiknya bukan belak-belakan, tapi kerap mengirim simbol, mengirim kode-kode politik. Nah, kode politiknya ini yang harus kita baca, saya kira dengan Mas Kaisang masuk ke PSI ini. Hal lainnya harus kita cermati dengan saksama. Sudah terlihatkah kode itu menurut Anda, Mas Hanta? Ya, kalau saya membaca, mencermati ada dua kode dari sisi partai dan kedua adalah dari sisi Pilpres nanti. Kalau dari sisi partai, ini ada kesan, saya paling tidak menangkap kesan, Pak Jokowi sudah berhitung betul. Kesan publik akan terbangun bahwa Pak Jokowi semakin tanda petik ya, menjauh dari partainya PDI Perjuangan. Semakin berjarak lah paling tidak bahasa yang lebih netral. Itu poin penting saya kira. Karena tidak mungkin kalau Pak Jokowi merasa Mas Kaisang ini akan merusak agenda Pak Jokowi, mengganggu hubungan dengan PDIP, pastilah Pak Jokowi akan melarang atau tidak memberi restu paling tidak kepada Kaisang. Tapi realitasnya paling tidak memberi restu dan Kaisang hari ini sudah masuk PSI. Satu itu. Yang kedua, kita lihat PSI kan kerap bersama terus ini dekat-dekat dengan Prabowo dalam konteks Pilpres satu sisi. Dan kita juga melihat kesannya Pak Prabowo juga terbelah tanda petik ya, dukungannya selain kepada Mas Ganjar, kepada teman separtainya, keputusan partai, tapi juga ke Pak Jokowi yang sangat dekat, menteri terdekatnya. Nah, ini juga bisa dibaca. Kalau nanti akhirnya, ini ya bacaannya, kalau akhirnya PSI ternyata betul-betul resmi mendukung Prabowo sebagai capres, ini harus dicermati adalah sikap politik Pak Jokowi. Saya kira tidak bisa dipisahkan. Begitu. Karena Kaisang dia sebagai representasi Jokowi, begitu menurut Anda ya? Iya, betul. Baik. Kaisang adalah representasi Jokowi. Grace Natali tadi juga bilang bahwa ketika bergabung dengan PSI, maka Kaisang ini membawa energi baru untuk PSI. Dia juga adalah putra bungsu presiden. Apa peran yang bisa dimainkan Kaisang di PSI nantinya? Sejauh mana Kaisang bisa berkarir politik di PSI? Ya, pertama secara elektoral, dampak elektoralnya Cindy, menurut saya ini menjadi vitamin politik atau suplemen elektoral buat Partai Solidaritas Indonesia dengan bergabungnya Kaisang. Kenapa? Karena secara elektoral
representasi Pak Jokowi tadi ya, artinya ini ada potensi akan menggerogoti tanda petik basis Pak Jokowi yang juga menjadi basis PD Perjuangan. Jadi bukan kandang banteng dalam makna yang tidak terkait dengan Pak Jokowi ya, ada yang memang basis PDIP, bukan itu yang diganggu, tapi yang memang orang-orang atau pemilih yang mengikuti Pak Jokowi, yang mengagumi Pak Jokowi. Nah ini akan ada potensi PDIP akan digerogoti oleh PSI kalau mesin partai bekerja, brand connection-nya, brand asosiasi antara Kaisang dan PSI menguat. Yang kedua, pesan publik tentang Jokowi terbelah tidak hanya PD Perjuangan, tapi juga merahnya PSI juga memberikan dampak. Nah, ini yang saya kira, saya ingin menjawab pertanyaan Cindy tadi, apakah punya dampak, apakah dapat keuntungan bagi seorang selain Kaisang dari sisi PSI-nya, PSI mendapatkan political benefit yang besar ya menurut saya. Karena apa? Karena ada magnet Pak Jokowi, ada Jokowi efeknya. Pak Jokowi itu kalau kita belas sekarang ini posisinya Cindy, approval rating tingkat kepuasannya kan tinggi. Beda kalau misalnya 40-50%. Mungkin orang tidak mau mendekat. Ini kan tinggi 70 hingga 80%. Dia punya dampak tentunya yang terasosiasi ke Jokowi. Yang kedua, Pak Jokowi punya mesin politik, partai maupun non-partai, terutama non-partai, jejaring relawan dan berpengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, Pilkada Jakarta, Pilkada Solo. Tentu punya basis ini yang saya kira akan memberikan dampak positif pada presiden. Terakhir satu lagi adalah Pak Jokowi ada seorang panglima politik tertinggi atau yang mengendalikan fitur-fitur kekuasaan ketika Pilpres dan Pileg berlangsung. Nah, faktor ini juga memberikan magnet Pak Jokowi relatif masih kuat. Nah, ketika magnet Pak Jokowi masih kuat, terbelah saja itu sudah merugikan PD Perjuangan dan artinya di saat yang sama menguntungkan PSI sebagai partai, termasuk kalau Pilpres Pak Prabowo dalam konteks ini. Oke, ada artis strategis PSI bagi Jokowi, meskipun PSI saat ini sudah dekat-dekatnya dengan Prabowo Subianto. Gimana? Adakah artis strategis PSI bagi Jokowi, meskipun saat ini PSI sudah mendekat ke Prabowo Subianto? Ya, kalau PSI bagi Pak Jokowi, kita tahu memang ya Pak Jokowi pertama tanda petik ya tidak bisa mengendalikan partainya sendiri. Veto player di PD Perjuangan bukan Pak Jokowi, tapi Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga Pak Jokowi membutuhkan kaki-kaki politik untuk mengimbangi tidak hanya PD Perjuangan partainya, tapi juga dalam konteks struktur kekuasaan politik kenegaraan kita ada partai-partai tentunya, paling tidak ada PSI yang selalu bilang tegak lurus. Saya lihat ada partai yang cukup dekat, ada Golkar, ada PAN, partai-partai yang mendekat ke Pak Prabowo lah. Itu punya makna strategis bagi Pak Jokowi. Pak Jokowi semakin tanda petik bertambah kaki politiknya untuk mengganti kata semakin kuat kaki politiknya dalam konteks ini. Dari sisi PSI, arti strategisnya tadi yang saya katakan ya punya dampak terasosiasi, punya brand connection. Paling enggak ketika disebut Jokowi orang udah mikir partainya anak Jokowi, partainya Kaisang, itu memberikan suplemen elektoral buat PSI. Jadi ini simbiosis politik mutualisme, menguntungkan Pak Jokowi, menguntungkan PSI. Tapi juga ada nilai positif dengan bergabungkannya ini menggait keterlibatan partisipasi anak muda di politik seperti yang disampaikan Mas Kaisang tadi. Tapi juga ini ada dampak negatifnya. Pastilah mengganggu relasi antara Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Mas Bobi dengan partainya PD Perjuangan. Ini yang agak terganggu, kita tidak tahu perkembangannya, tapi saya yakin Pak Jokowi sudah memperhitungkan dampak itu. Nah, itu dampaknya ke PD Perjuangan. Dampaknya di Pilpres nanti untuk suara Ganjar Pranowo gimana, Mas Hanta? Apakah ini sudah akan berdampak juga dengan bergabungnya Kaisang ke PSI? Ya, pertama itu tentu perlu diukur ya, diuji ke depan. Tapi dalam konteks partai tadi saya katakan ada potensi PSI akan mendapatkan dampak positif kalau bisa bekerja secara efektif, apalagi tanda petik ya kotel efek lah dalam makna figur tadi punya magnet lah gitu. Kalau dari sisi Pilpres, misalnya PSI ya mengusung semakin terang. Sebelumnya juga kan sudah ada kalau kita cermati Cindy, arahnya PAN, arahnya Golkar, meskipun mereka klarifikasi belakangan itu seperti minta arahan dulu dari Pak Jokowi. Sulit kan untuk membantah bahwa Golkar dan PAN merapat ke partainya merapat ke Prabowo itu juga ada paling tidak mereka melaporkan bahasa mereka. Nah, itu satu. Kalau ditambah lagi dengan PSI yang kemarin juga hadir, Partai Demokrat di Gelora juga hadir, kemudian itu resmi mengusung dan apalagi sudah ada Kaisang di PSI, apalagi isunya jadi ketum, itu semakin memperkuat dukungan Pak Jokowi. Nah, ketika Pak Jokowi terbelah, itu sudah merugikan Mas Ganjar secara politik. Terbelah saja, itu sudah kesan publik bahwa
Pak Jokowi tidak utuh dukungan ke Mas Ganjar, itu sudah berpotensi merugikan Mas Ganjar secara elektoral dan menguntungkan Pak Prabowo secara elektoral. Jadi dari pertanyaan Cindy tadi, apakah punya dampak? Tentu punya dampak secara langsung maupun tidak langsung, dampak negatif kepada PD Perjuangan dan kepada Mas Ganjar. Oke, kembali Dan tadi apa yang dinyatakan oleh sebaliknya kepada PSI dan kepada baik. Pak Prabowo. Tergantung bagaimana respon PDIP, kita tunggu dalam waktu dekat ini. Respon ditunggu, kembali juga tadi seperti pernyataan Mas Hanta di awal, kita nggak tahu apa maksudnya Joko Widodo, karena masih ada simbol-simbol yang terus disampaikan oleh Jokowi di tengah dinamika politik saat ini. Terima kasih Mas Hanta Yuda sudah berbagi analisa bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih.